Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tauhid kemanusiaan, relevansinya, kaitannya dengan risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW dan konteks risalah ini dengan pembebasan dan pencerahan. Bagaimana ketika kita kaitkan dengan isu yang berkembang sekarang ini, tauhid itu dimulai dari sejarah Nabi Ibrahim dalam konteks isu kesejarahan, tapi dalam konteks tauhid sebagai sebuah ajaran itu tentu sudah dimulai sejak Nabiullah Adam alaihissalam, tapi menjadi isu gerakan sosial. Ajaran tauhid dalam konsep sosiologis keberagamaan yang menjadi ikon yang kita kenal adalah Nabiullah Ibrahim, yaitu ayahanda dari Nabiullah Ismail dan ayahanda dari Nabiullah Ishak, yang dari Nabi Ishak ini menurunkan Nabi Yakub, kemudian menurunkan Nabi Yusuf. Dari kisah Nabi Ibrahim inilah kita bisa meringkas dengan dua pertanyaan. Jawaban dari dua pertanyaan ini sebenarnya sudah cukup merepresentasikan dari keseluruhan teks ajaran tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Yaitu kita disuruh memilih di antara dua hal: keyakinanmu menapaki jejak tanpa cendera mata, atau perasaanmu yang digelayuti rasa cemburu. Dalam hidup ini kita disuruh milih dua hal: milih keyakinankah atau milih perasaankah. Kalau milih keyakinan, tentu akan menapaki jejak, tiap-tiap jejak langkah kita itu tanpa cendera mata, tanpa penghargaan. Cukup dengan keyakinan semua telah menerangi langkah-langkah kita. Atau milih yang dengan perasaan, yang digelayuti rasa cemburu. Hidup ini selalu dikejar dengan perasaan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan dalam menikmati kehidupan ini
menerima isu, berhadapan dengan isu, itu tentu akan menggelisahkan kita. Kalau kita mengacu pada sistem perasaan yang sangat tergantung pada gelayut cemburu kehidupan yang akan menghantui manusia jika manusia berada dalam saya sebut sebagai jurang perasaan. Gimana ketika dihadapkan dua pertanyaan ini? Tentu bagi orang-orang yang mencintai ketauhidan, bagi orang-orang yang memilih agama sebagai jalan pilihannya, agama itu kan keyakinan yang didukung pengetahuan. Tapi sebelum adanya pengetahuan, tentu keyakinan harus menjadi basis kekuatan langkah, prinsip, pandangan seseorang. Karena dari ketauhidan ini, karena dari keyakinan ini, konsep ketauhidan akan tumbuh subur dalam pikiran seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi barometer kisah Ibrahim. Mengapa demikian? Karena ketika Nabi Ibrahim diberikan penawaran memilih menyembelih Ismail atau tidak, dengan dukungan putra beliau Nabiullah Ismail, beliau milih keyakinan yang menapaki jejak tanpa cendera mata. Sudah nggak mikir yang lain, sudah yakin ya sudah. Jadi ingat Nazm Imriti, idzil fata hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Karena seorang pemuda itu akan sesuai dengan keyakinannya. Dari keyakinannya itu maka akan diangkat derajatnya. Setiap orang yang tidak memiliki keyakinan ya tidak bermanfaat hidupnya. Digelayuti rasa cemburu, pengen penghargaan, ibarat Habib pengen dikenal sebagai cucu Nabi. Tapi biasanya yang masih pamer-pamer itu masih KW, nggak tenan biasanya. Yang betul-betul cucu itu biasanya malah menyembunyikan dan punya energi tersendiri dari rasa keyakinan menyembunyikan itu, bahkan nggak ingin diketahui. Dan itu dicontohkan oleh para cucu Nabi yang masyhur-masyhur di negeri ini. Tapi yang jelas di Pak Alwi itu sudah penuh dengan perasaan yang digelayuti rasa cemburu, berdasarkan sertifikasi. Jadi cucu Nabi berbasis sertifikasi, dan itu harus ditampilkan ke publik. Biasanya kalau ditampilkan ke publik itu karena ada kepentingan, ada kehendak lain. Kalau kehendaknya karena nasab, terus mensyukuri, terus menghadroi, justru nggak punya kepentingan apapun di sana. Itu. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ini bisa dilihat di kamus Roidatul Tulab, yang artinya nyawijiake atau mengesahkan Allah. Namanya mengesahkan Allah, ya bagaimana perspektif kita memahami Allah. Lah kita dari kalangan Asy'ariyah An-Nahdiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah mengesahkan Allah itu ya memahami bahwa wujud Allah adalah wujud yang mutlak, wujudul mutlak, wujudun bila makan, wujudul mutlak. Wujud Allah tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh tangan,
Karena ketika tangan bisa menyentuh Allah, berarti Allah terbatas. Ketika mata bisa memandang Allah, berarti Allah terbatas. Ketika telinga bisa mendengarkan suara Allah, berarti Allah terbatas. Karena Allah tak terbatas, mutlak, wujudnya bisa dirasakan, wujudun bila makan, tanpa tempat. Maka tidak bisa diidentifikasi dengan sistem kealaman. Karena mutlak. Kalau dia bisa diidentifikasi dengan sistem kealaman, berarti tidak mutlak. Itulah wujud Allah dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kemutlakan Allah nggak bisa dibatasi manusia. Masa ada cerita mau membuat bencana pun harus izin seorang wali. Kalau itu terjadi sesuai keyakinan pidato salah seorang habib dalam mengglorifikasi, mengunggulkan buyutnya, itu berarti sudah masuk dalam kategori aliran sesat. Karena sama halnya membatasi kudrah iradah Allah. Kudrah iradah Allah itu wahdah dari Allah, bukan dari kendali manusia. Kalau masih menganut sistem kendali manusia, berarti menganggap Allah tidak memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaannya terbagi dengan Habib nanti, berbahaya seperti ini. Itu ada pidato-pidato itu bisa ditemukan. Lah, secara konsepsional tauhid itu seperti tadi. Tapi dalam konteks praktis, orang yang mengesahkan Allah itu adalah orang yang dengan penuh keteguhan dan keyakinan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada tata cara, tapi terlepas dari tata cara itu, pada prinsipnya ucapan kalimat tauhid itu harus didukung dengan penuh keyakinan, tanpa digelayuti, tanpa perasaan yang digelayuti rasa cemburu. Secara simbolik sebenarnya konsep tauhid ini bisa dilihat dari nama Nabiullah Adam, kan ada tulisan alif, dal, mim, Adam. Ya memang begitulah anak cucu Adam harus tetap berpegang pada Allah wahdah yang disimbolkan dengan alif. Berarti dama, kalau berpegang pada Allah wahdah yang disimbolkan dengan alif dalam ornamen rahasia huruf alif, dalam rahasia ornamen huruf alif, kuat memegang kalimat tauhid Allah wahdah, wow, itu akan abadi, hidup penuh keyakinan, tidak dihantui oleh perasaan-perasaan yang penuh dengan kecemburuan dan ketidaknyamanan hidup. Itu. Jadi ini hakikat tauhid. Jadi tauhid itu betul-betul diiringi dengan suasana yang penuh keyakinan. Nah, ajaran tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini berlangsung sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad. Karenanya Nabi Muhammad itu adalah sosok Nabi yang dari ayah sampai ke atas itu orang-orang yang bertauhid. Makanya mencederai
latar belakang kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW dari para leluhurnya, apabila mengatakan Nabi Muhammad itu leluhurnya dari Yaman, lah kok bisa Yaman itu kaum Qahtan, Yaqtan, ya. Suku ini adalah suku penyembah berhala Yaman itu. Kalau bilang Nabi leluhurnya itu dari Yaman, wah itu menyalahi sejarah ketauhidan yang sudah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim yang begitu kuat dalam tradisi turun-temurun. Makanya perlu paham sejarah pra-Islam di zaman Jazirah Arab. Secara geografis dikuasai oleh suku Qahtan atau Yaqtan, yaitu dari Yaman. Pra-Islam itu ada penguasa yang kuat yang dikenal dengan Emporium, yaitu Emporium Romawi dan Emporium Persia. Di Emporium Romawi ini ada Claudius Ptolemaeus. Ini luar biasa. Dan di tengah dua emporium besar ini itu berkuasa kaum Yaqtan atau Qahtan, yaitu di Yaman, dan ini menguasai Jazirah Arab secara geografis. Dia pra-Islam dalam kekuasaan Yaman itu betul-betul Jazirah Arab itu Madinah, Mekah atau Hijaz itu dikuasai masyarakat Yaman. Dan masyarakat Yaman lah yang mengenalkan berhala-berhala kepada masyarakat Arab, kepada masyarakat Hijaz. Kita jadi ingat Jenderal Dudung pada saat turun gunung mengambil gambar-gambar yang berserakan di Jakarta, era arogansi Rizik Syihab FPI dari Pak Alwi, dan Jenderal Dudung dapat serangan dari berbagai pihak. Di antara serangannya yang dialamatkan pada Jenderal Dudung apa? Kalau nggak ada habaib, kata Bahar, mungkin masih menyembah apa gitu, menyembah batu atau pohon atau apa, saya lupa. Habib datang di Indonesia aja jauh setelah perjuangan Wali Songo yang sudah mapan mengajarkan Islam di Nusantara. Dirunut di belakang justru kaum penyembah berhala dan yang mengenalkan Mekah sampai Ka'bah banyak diisi berhala itu justru masyarakat Yaman. Tapi jadi kebalik-balik para habaib memahami realitas historis ini. Realitas historisnya mereka dari anak cucu penyembah berhala, kalau memang mengaku dari Yaman, dan yang mengenalkan berhala-berhala di Mekah
sampai memenuhi Ka'bah ini. Makanya sangat buruk demi kehormatan Arab Yaman sampai menuduh Bani Ismail penyembah berhala, itu juga buruk itu. Iya kan, seolah-olah masyarakat jahiliyah Arab itu masyarakat penyembah berhala. Di sana kan banyak Bani Ismail. Padahal yang menguasai Jazirah Arab saat itu adalah kaum Yaman, dan Yamanlah yang mengenalkan berhala-berhala di Jazirah Arab sampai memenuhi Ka'bah. Itu ada bukunya, itu juga disampaikan oleh Prof. Manahim Ali. Dan ini sesuai dengan yang digambarkan di dalam surat Quraisy. Memang ada hubungan dagang antara masyarakat Quraisy dengan Yaman, yang kita kenal dengan kaum penyembah berhala. Dalam dagang ini, selain relasi bisnis perdagangan antara Yaman dan Quraisy, juga ada pengaruh tingginya kebutuhan berhala masyarakat Quraisy setelah menjalani kontak dagang dengan masyarakat Yaman yang pada ditaruh di Ka'bah itu. Yang terjadi apa di Quraisy itu? Kesenjangan yang luar biasa antara pemilik modal dan pekerja, kaum buruh di Arab itu. Pedagangnya melakukan sistem perdagangan. Quraisy ketika musim penghujan, masyarakat Quraisy ke Yaman. Ketika musim kemarau, masyarakat Quraisy ke Syam. Dan oleh-olehnya para capital ini ya uang dan berhala yang pada ditaruh di Ka'bah. Ka'bah berhalanya banyak itu. Kontribusi dari sistem relasi kerjasama perdagangan antara Quraisy dan Yaman. Memang masyarakat penyembah berhala di Jazirah Arab. Kategori penyembah berhala pertama, segila-gilaan. Ini digambarkan di dalam surat Quraisy. Pemilik modal hanya mengandalkan modal dan penyembahannya terhadap berhala, sementara masyarakat atau buruh bekerja memeras keringat, membanting tulang, penghasilannya nggak seberapa, sementara pemilik modal dengan penuh arogannya. Akhirnya Nabi muncul sikap interpersonal Nabi, melakukan intensitas pendampingan, membentuk kesadaran, dan terlibat di tengah masyarakat untuk menguatkan hati masyarakat, menguatkan mental masyarakat agar tidak pada kecil hati. Akhirnya lambat laun banyak pengikutnya Nabi. Dengan penghasilan yang enggak seberapa yang dilakukan oleh para bekerja di para pemilik modal, Nabi menghibur. Falya'budu rabb hadzal bait. Maka sebaiknya masyarakat Quraisy itu nyembah Rabb
Baitullah, Ka'bah. Karena mengandalkan para pemodal, pemilik modal sudah mabuk dengan permodalannya, sudah mabuk dengan berhala-berhalanya yang dibeli dari Yaman, yang dibawa dari Yaman, yang dipajang di Ka'bah. Luar biasa buruknya pengaruh Yaman saat itu. Dan Nabi dengan tegas, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju', yaitu Rabb yang memberikan makan dari rasa lapar. Mengapa begitu? Karena penghasilannya nggak seberapa. Penghasilan pekerja itu jangankan untuk makan keluarga, untuk makan sendiri aja tidak kenyang. Nggak sesuai antara upah pekerja dengan sistem keuntungan yang diperoleh masyarakat Arab Jahiliyah yang terkooptasi dengan masyarakat Yaman yang jatuh pada sistem perbudakan itu. Lebih memilih untuk membeli patung dari Yaman daripada menambah upah pekerja biar sesuai dengan UMR lah dalam bahasa sekarang, upah minimum regional, standar upah kawasan itu. Dan Nabi sangat kuat, Allah Rabb Baitullah, dan Allah yang memberi makan dari rasa lapar. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah yang memberi keamanan dari rasa takut. Nabi mengedukasi masyarakat seperti ini. Akhirnya masyarakat teredukasi, termotivasi, dan akhirnya semuanya tergantung Nabi. Kalau Nabi ngajak melakukan perlawanan, saat itu juga akan dituruti. Tapi Nabi lagi-lagi kan, meskipun punya kekuatan, pengikutnya banyak dari kaum buruh yang menjadi korban kapital Arab Jahiliyah, yang lebih mengandalkan berhala-berhala dari Yaman itu. Tapi Nabi tidak mau. Nabi tetap jamaahnya yang besar itu dikondisikan untuk ibadah kepada Allah, membangun kemanusiaan antara sesama. Bersamaan dengan itu Nabi membentuk kesadaran di hadapan para pemilik modal, juga bagaimana para budak-budak itu tertangani dari kesadaran elit Arab Jahiliyah. Diprioritaskan Nabi untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang jadi korban perbudakan, bagaimana mereka bisa dientaskan, dibebaskan dari sistem perbudakan. Jadi Nabi bisa saja pengikutnya yang luar biasa dari masyarakat bawah yang sudah mengikuti Nabi dan percaya kepada Nabi untuk melakukan perlawanan itu bisa saja. Tapi Nabi tidak mau begitu. Sistem graduasi, sistem bertahap membentuk kesadaran, bukan sistem revolusi yang harus segera terkejar deadline yang akhirnya muncul ekstremisme atau kekerasan seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan kiri di dalam ideologi politik dunia, sebagaimana teori yang juga dipakai oleh Rizik Syihab dengan teori revolusi akhlak. Nabi membentuk akhlak tidak pernah revolusi. Nabi membentuk akhlak pakai sistem innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan yang sudah baik, biarkan berlangsung kebaikan itu.
yang belum baik bagaimana disempurnakan. Namanya menyempurnakan itu kan melalui proses dialektika, sosiologi keberagamaan, melalui dialektika kemanusiaan, keadilan dan persamaan, bukan melalui kekerasan. Itu salah satu bentuk graduasi. Rizik Syihab tidak, dia betul-betul pakai revolusi untuk mengasah celurit, mengasah golok, dan bentuk-bentuk kekerasan yang lain, termasuk kekerasan-kekerasan verbal yang diberikan melalui provokasi-provokasi kepada masyarakat atau minimal pada para pengikutnya. Itu. Nah, kehebatan Nabi Muhammad tentunya dalam konteks ini dari uraian di atas mengajarkan tauhid dan kemanusiaan, mengajarkan manusia itu memiliki relasi suci dengan Allah, juga memiliki ajaran tentang keutamaan nilai kemanusiaan, bahwa hidup itu mesti harus membebaskan dan mencerahkan untuk semua kelompok, bukan untuk kelompoknya sendiri, bukan membebaskan kelompoknya sendiri, bukan mencerahkan kelompoknya sendiri. Manusiawi terhadap kelompok tapi anti kemanusiaan terhadap kelompok lain itu juga nggak boleh, karena orang yang berada di lingkaran kita maupun di luar lingkaran kita sama-sama punya nilai kemanusiaan. Nah, dalam kisah ini apakah Nabi tokoh historis? Oh ya, Nabi Muhammad itu mampu membuktikan sebagai utusan Allah. Ya, selama 23 tahun sebagai utusan Allah, menyebarkan kewahyuan dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu sangat historis, dan dia betul-betul bisa membuktikan juga sejarah para leluhurnya ketika dia mengenalkan pada masyarakat Arab bahwa dia juga bagian daripada sejarah Arab masa lalu yang bukan untuk kesombongan tapi untuk mengenalkan kepada masyarakat sebagai bagian dari komunitas masyarakat Quraisy dalam konteks penguatan silatul arham. Bahkan Nabi paham betul jejak-jejak Ibrahim di Arab itu. Nabi paham betul jejak-jejak Ibrahim di Arab, jejak-jejak Nabi Ibrahim, dan kehadiran Nabi itu luar biasa. Yang memperingati Nabi, memperingati Maulid Nabi juga Abu Lahab, yang dipakai orang-orang NU peringatan Maulid Nabi itu kan kisah Abu Lahab. Tidak apa-apa, sumber dari orang kafir, tapi itu sebuah fakta historis yang menarik, sehingga yang terlibat untuk memperingati Maulid Nabi di kesempatan-kesempatan Maulid Nabi itu siapapun boleh memperingati Maulid Nabi. Tentang Hajar Aswad, Nabi bisa membuktikan secara historis dalam sejarahnya tidak ada yang menjelaskan Nabi Muhammad itu dari Yaman atau penyembah berhala. Beliau adalah sosok historis yang memiliki keberlangsungan kesejarahan yang secara turun-temurun adalah orang-orang yang bertauhid. Siapa penerusnya? Yaitu ulama dan para zuriyahnya. Zuriyah laki-laki perempuan sama saja. Status ulama tetap al-ulama warasatul anbiya. Tidak peduli grupnya apa, terserah. Yang penting dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Satu keturunan dari laki-laki perempuan sama saja untuk saling kuat menguatkan keberlangsungan tauhid, keberlangsungan sistem nubuah yang betul-betul mengangkat harkat martabat umat manusia untuk menjunjung kemanusiaan, keadilan dan persamaan, kesetaraan. Ini ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW. Itu semoga bisa diambil manfaat dari kisah santai ini untuk mengisi Maulidun Nabi Muhammad SAW. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.